Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi tentang cara bagaimana pemangkasan ataupun pengaritan rumput odot ataupun pemanenan yang baik dan benar supaya tumbuhnya itu menggerombol seperti ini. Nah, yang ada di depan saya ini rumput odot yang sangat subur ya kawan-kawan, liatin hijau-hijau sekali. Nah, di kebun rumput saya ini ada rumput odot yang masih muda dan ada rumput odot yang udah dipanen tuh di depan saya. Nah, nanti akan saya tunjukkan seperti apa cara pemanenannya agar tumbuhnya itu lebat dan yang pasti banyak sekali tunas-tunasnya. Nah, mari kita ke sini kawan-kawan. Nah, yang ada di depan saya ini rumput odot yang siap untuk bibit. Barangkali teman-teman di rumah ada yang membutuhkan rumput odot, bisa langsung hubungi ke video ini, tinggal komen aja. Nanti bisa pesan di saya langsung. Nah, ini bibitnya yang udah tua sekali nih kawan-kawan, berumur 3 bulan. Nah, mari kita ke sini. Nah, ini teman-teman di rumah, cara pemanenan rumput odot itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita ngarit, kita harus pas sampai bawah. Nah, ini contohnya seperti ini nih tuh ya, sampai bawah kan. Jadi jangan sampai ngarit itu tanggung, misalkan masih lebih 10 cm ataupun diambil pucuknya aja, itu salah. Nanti pertumbuhannya itu kurang bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah yang udah pada menanam rumput odot, barangkali ada yang belum paham. Terkadang kalau yang belum paham itu pasti ngambil pucuknya aja. Kalau ngambil pucuknya aja itu nanti pertumbuhannya jelek, nanti kurang bagus. Nah, ini kan tumbuhnya kan banyak nanti anak-anakannya. Satu ini yang batangnya nih, yang satu ini nanti tumbuhnya nanti akan banyak selanjutnya loh. Yang penting cara pemanenannya itu yang benar. Nah, kayak gini tuh ya, sampai pas bawah tuh caranya biar tumbuh menggerombol seperti ini tuh. Ini yang di pinggir sawah ini kawan-kawan, yang saya tanamin. Sebenarnya kalau misalkan untuk pakan domba, kalau udah tinggi seperti ini udah langsung aja dipanen. Nah, buat teman-teman kawan-kawan di rumah, ini ciri-ciri rumput odot yang satu kali pemupukan. Nah, jadi hijaunya itu kurang kurang subur ya. Jadi masih ada kekuning-kuningan daunnya tuh, bisa kita lihat. Jadi kayak kaku seperti ini tuh ya, sangat kaku karena memang pemupukannya cuma satu kali. Nah, caranya bagaimana biar lemes ataupun bisa hijau-hijau sekali? Caranya gampang. Kalau misalkan udah tinggi seperti ini kan kaku nih ya, model kayak gini nih. Supaya tumbuh lebih subur lagi, kita kasih aja urea. Urea tinggal tabur-taburin, biarin aja tabur-taburin. Nah, kalau misalkan udah seminggu pasti pada hijau-hijau semua nih, bahkan nanti pertumbuhannya juga akan cepet. Nah, caranya kayak gitu buat teman-teman di rumah yang menanam rumput odot. Kalau misalkan rumput odotnya tuh kelihatan tua-tua, itu artinya kurang pemupukan. Jadi kalau misalkan udah menguning seperti ini, kelihatan tua, tinggal dipupuk aja. Nanti kalau udah semingguan atau 10 hari tinggal dipanen. Nah, caranya kayak gitu. Soalnya kalau rumput odot itu sebenarnya bisa hijau-hijau sekali nih teman-teman di rumah, kalau kitanya paham. Karena kalau misalkan habis dipanen, ya ini kan habis dipanen nih, misalkan kalau habis dipanen kan otomatis yang tunas-tunas itu yang paling bawah itu kan pada tumbuh.
Nah kalau misalkan udah 10 hari baru kita pupuk, kan udah tumbuh ya, biasanya tumbuhnya udah 15 cm bahkan 20 cm itu tunasnya, maksudnya udah pada tumbuh semua. Contoh seperti ini nih, kita kesini ya, saya ambil contoh lagi nih, ini kan yang habis dipanen. Nah tuh, ini rumput odot yang tadinya habis dipanen kayak tadi, cuman dalam pertumbuhan itu pasti berwarna merah ataupun berwarna coklat. Nah contoh seperti ini, kalau berwarna merah ataupun kecoklatan kayak gini artinya rumput odot ini belum pernah dipupuk. Nah buat teman-teman semua, ini rumput odot udah 10 hari lebih nih belum saya pupuk. Jadi akhirnya rumput odot itu pertumbuhannya juga agak lambat. Nah jadi buat teman-teman di rumah, kalau udah tumbuh seperti ini rumputnya nih, ada yang warna coklat kayak gini ya, nah cepetan dipupuk. Nanti kalau udah dipupuk nih, yang warna kayak gini nih nanti hilang, nanti pada hijau seperti ini nih tuh, nanti hijaunya kayak gini. Terus pertumbuhannya juga beda, nanti banyak nih tunas di sini tuh, pasti banyak. Kita lihat aja ke sini tuh, ini belum dipupuk ini kawan-kawan. Nanti kalau misalkan kita udah dipupuk, bahkan kalau misalkan udah dipupuk pertama ya, ini kan maksudnya belum dipupuk sama sekali ya, dari sejak pertumbuhan habis pemanenan. Nah yang pertama kita pupuk misalkan sekarang nih, terus kita tunggu sekitar 10 harian atau 2 mingguan lagi, otomatis ini kan pertumbuhannya udah tinggi kan. Nah kalau udah tinggi, kalau mau dipupuk lagi boleh, mau diarit langsung juga boleh. Tapi kalau misalkan kelihatannya masih muda banget, dipupuk aja. Pupuk, misalkan udah dipupuk, kita tunggu semingguan baru diarit. Caranya kayak gitu. Jadi yang namanya rumput odot nanti nggak bakalan tua-tua. Maksudnya umur rumput odot tuh, kalau nggak dipupuk kan cepet tua. Tapi kalau misalkan kita pupuk lagi, tetap muda lagi, nanti malahan hijau-hijau sekali rumputnya tuh. Beda aja kalau misalkan rumput odot yang nggak dipupuk, pasti warnanya juga akan menguning, nggak hijau-hijau. Nah kalau ini kan rumput yang dipupuk nih tuh, subur kan, daunnya juga lebar-lebar hijau-hijau, ini rumput yang dipupuk. Nah caranya kayak gitu nih. Nah caranya kayak gitu buat kawan-kawan di rumah, buat para peternak yang menanam rumput odot. Jadi kalau misalkan ada rumput odot yang warnanya coklat, misalkan pertumbuhannya masih kecil terus ada warna coklat, jangan heran, itu memang bawaan dari tanamannya sendiri. Yang pasti kita harus memupuknya. Kalau untuk pemupukan sih bisa pakai urea, bisa juga dibantu dengan pupuk kandang, misalkan pakai kotoran kambing juga bisa. Tinggal kumpulin aja kotorannya, dikeringin, masukin karung, terus kita pupuk lahan kita itu supaya subur. Nah maksudnya ataupun tujuannya supaya bisa mengurangi pupuk kimia. Nah seperti itu kawan-kawan. Kalau kita mengandalkan pupuk kimia kan otomatis kita biayanya kan terlalu mahal ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau ada pupuk kandang atau kotoran hewan, otomatis kita bisa kebantu, jadi bisa ngurangi pengeluaran juga. Nah caranya kayak gitu ya. Nah buat teman-teman, buat kawan-kawan semua, semoga video ini bisa membantu para peternak di rumah yang udah pada punya lahan rumput odot. Nah caranya seperti tadi. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang rumput odot ataupun seputar domba, silahkan bisa komen di video ini, nanti akan saya bantu jawab. Oke, buat teman-teman, buat para peternak di rumah, terima kasih yang udah pada menonton, dan yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Nagatot Channel. Yang pastinya channel kami akan selalu berbagi informasi tentang seputar domba. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan peternak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.